pembelajaran IPA yang kedua atau pertemuan yang kedua. Masih semangat ya anak-anak? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Penanaman tanaman dengan hidroponik dan aeroponik. Pembuatan obat-obatan di bidang kesehatan. Teknik pembuatan bioremediasi di bidang lingkungan. Domba doli hasil dari bioteknologi modern dengan cloning. Itu tadi contoh hasil dari bioteknologi modern. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bioteknologi modern? Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan sendiri memiliki pengertian pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Ya, seperti pada gambar yang sudah kalian lihat ya. Di situ ada penyisipan plasmid ya, kemudian plasmid tersebut disisipkan atau dimasukkan ke dalam tubuh tumbuhan. Ya, itu maksudnya. Kemudian masuk ke teknik bioteknologi modern yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan pengertiannya teknik biologi dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan. Ya, kelebihan dari kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman unggul dalam jumlah yang banyak dan cepat dan memiliki sifat seperti induknya, sehingga menghasilkan bibit yang bebas dari penyakit ya. Tapi tergantung pada musim tertentu. Itu kelebihannya. Teknik yang kedua yaitu rekombinan gen atau DNA rekombinan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan cara menyisipkan gen dengan bantuan mikroorganisme sehingga dihasilkan individu dengan sifat baru. Ya, pembuatannya dengan cara atau contohnya di situ ada hormon insulin ya dan tanaman atau hewan transgenik ya. Di situ juga ada gambar sehingga gambarnya itu prosesnya potongan DNA manusia ataupun hewan kemudian dicampur dengan potongan DNA bakteri ya. Sehingga hasil dari itu disisipkan ke dalam sel bakteri tersebut ya, itu prosesnya. Teknik yang ketiga yaitu dengan cloning. Cloning atau pencakokan inti sel ya. Maksudnya di sini teknik menggandakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya. Di sini dicontohkan melalui gambar, yaitu contohnya domba doli. Selanjutnya peranan bioteknologi modern. Yang pertama di bidang peternakan. Ya, di situ sudah dikasih contoh sapi transgenik ya, kalian perhatikan. Bioteknologi di bidang peternakan dikembangkan untuk menghasilkan produksi susu sapi. Ya, dengan cara disuntikkan produksi hormon ya pada sapi tersebut sehingga produksi susu meningkat. Selain itu juga bisa menggunakan rekayasa genetika yang menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat juga tahan terhadap penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua di bidang pertanian, yaitu contoh yang pertama di bidang pertanian ada hidroponik ya. Dengan cara memanfaatkan tanaman ya, memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah
dengan menekankan pada pemeliharaan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, itu hidroponik. Yang kedua ada aeroponik, yaitu dengan cara bercocok tanam sayuran di udara tanpa menggunakan tanah. Nutrisi yang disemprotkan pada akar tanaman dalam bentuk kabut. Ya. Yang ketiga ada kultur jaringan, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu menumbuhkan sel. Ya. Selanjutnya di bidang kesehatan, ya. Selanjutnya di bidang kesehatan, yaitu contohnya ada antibiotik, terapi gen, interferon, vaksin, tes genetik. Ya, di sini ada beberapa produk-produk modern bioteknologi untuk pengobatan, ya. Nama produknya interferon, kegunaannya melawan infeksi, peningkatan sistem kekebalan. Insulin mengontrol kadar gula darah. Vaksin meningkatkan kekebalan tubuh. Penisilin antibiotika melawan infeksi oleh bakteri atau jamur. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan melawan kekerdilan untuk penyembuhan. Beta endorfin mengurangi rasa sakit, ya. Aktivator plasminogen melarutkan darah beku, mencegah stroke. Ya. Selanjutnya ada antibodi monoklonal mengaktifkan sistem kekebalan, menyerang dan membunuh sel tumor atau kanker. Yang terakhir ada enzim meningkatkan reaksi baik untuk keperluan manusia maupun industri. Ya. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada di bidang lingkungan, ya, dengan memanfaatkan bakteri, yaitu untuk pengolahan limbah minyak bumi, ya, manfaatkan mikroorganisme tanah, sehingga dapat mengolah sampah organik menjadi kompos. Selanjutnya ada manfaat bioteknologi konvensional. Ya, di antaranya yang pertama meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Yang kedua menciptakan sumber makanan baru, ya, misalnya ada air kelapa yang dapat dibuat nata de coco. Kemudian dapat membuat makanan yang tahan lama. Dan secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Selanjutnya, manfaat bioteknologi modern. Ya, tadi konvensional sudah. Yang pertama di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit unggul sehingga produk bermutu tinggi dan berkualitas. Di bidang kesehatan mampu menciptakan produk obat untuk penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Di bidang lingkungan mampu mengurangi polusi atau polutan dengan bioremediasi. Terus di bidang industri mampu menciptakan pemberantas hama secara biologis dan tanaman tahan lama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri atau dimasukkan gen bakteri. Terakhir di bidang pertambangan mampu melakukan pengolahan biji besi. Dan dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Ini dampaknya, ya. Dampak di lingkungan, ya. Di lingkungan itu menimbulkan polusi gen, ya, sehingga dapat merusak keanekaragaman plasma nova. Terus dampak terhadap kesehatan, ya, menimbulkan alergi mengonsumsi tumbuhan atau hewan hasil rekayasa genetika, ya. Terus kemudian dampak terhadap sosial dan ekonomi, ya, pengusaha dengan modal besar dapat mengembangkan pertanian transgenik dengan kualitas hasil panen yang lebih berkualitas sehingga membuat petani tradisional tak mampu bersaing, ya. Di sini juga saya kasihkan dampak positif dan negatifnya.
Yang positif mengembangkan kebutuhan makanan pokok manusia atau kebutuhan pokok manusia, menemukan bibit unggul, mengolah limbah rumah tangga dan industri. Dampak negatifnya tadi memunculkan organisme atau jenis berbahaya, menggunakan keseimbangan lingkungan, dan juga digunakan untuk senjata biologis. Ya, ini dimanfaatkan untuk hal yang negatif maksudnya. Sekian tadi penjelasan tentang bioteknologi modern. Jika kurang jelas, silakan dibaca lagi LKS-nya. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan uji kompetensi bab 7, karena bab 7 sudah selesai. Dari halaman 86 sampai 89. Untuk anak yang mondok, nanti tugasnya akan saya ambil hari Senin, ya, pada waktu ada pelajaran IPA. Terus untuk anak yang di rumah, ya, tugas dikirim paling lambat hari Senin. Ya, kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.